hafalannya itu hilang. Jadi diulang-ulang. Ya, kemudian dia semangat setoran hafalan ke gurunya. Dia duluan, semangat dia. Jangan kasih kesempatan orang lain. Kita yang lebih dulu. Kenapa? Sebab memberikan kesempatan untuk orang lain di dalam kebaikan itu makruh hukumnya. Contoh, kita bisa dapat di saf awal, tapi justru kita kasih orang lain, kita mundur ke saf kedua. Nah ini makruh hukumnya. Ya makruh hukumnya. Mengalah untuk yang seperti ini sifatnya makruh. Tapi kalau mengalah untuk kepentingan pribadi, ya mau beli ini, kepengen makan itu, kita tunda, kemudian kita berikan uangnya untuk orang lain, untuk kepentingan orang lain, itu bagus, itu terpuji. Ya itu dianjurkan seperti itu. Nah, tapi kalau untuk kebaikan, ya seperti tadi seorang murid setoran hafalan kepada gurunya, atau tadi di dalam mendapatkan saf yang pertama, maka itu hukumnya makruh. Tapi ketika guru menginginkan kita untuk nanti saja, kau yang nomor 2 saja, kau yang nomor 3 saja, guru kita mendahulukan orang lain, maka dalam kondisi yang seperti itu kita mengikuti apa yang diinginkan oleh guru kita dengan keyakinan bahwa guru kita ini mengetahui akan apa yang ada di dalam hal itu, kebaikan untuk kita. Kadang-kadang ada ya murid kita tuh pengen menonjol terus kan. Maka dalam kondisi seperti itu seorang guru dia perlu mendidik muridnya ini supaya sekali-sekali dia mengalah. Jangan sampai dia nanti jadi orang yang sombong. Hasil banyak daripada tugas guru dan juga seorang murid. Kemudian wa mimma yajibu alaihi wa yata'akkadu al-wasiyah ini alla yahsuda ahadan min rafiqatihi, ya. Seorang murid hendaknya jangan dia hasud dengan kawannya. Kemudian hendaklah dia juga jangan berbangga diri terhadap apa yang berlaku pada dirinya, ilmu, hafalan, ya, yang ada pada dirinya. Kesemua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dia bangga diri, maka ingatlah kalau kita lagi bangga diri, maka ingat bahwa apa yang kita dapatkan itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena usaha kita. Ya, bukan karena usaha kita. La haula wala quwwata. Jadi semua itu adalah anugerah dari Allah. Begitupun tak boleh hasud dengan orang yang diberikan Allah nikmat. Kenapa? Sebab yang memberikan itu Allah. Allah yang menginginkan nikmat itu berlaku pada orang tersebut. Maka orang yang hasud, iri dengan nikmat yang diterima orang lain, maka dikatakan orang ini berarti dia tidak ridho dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeri. Ya, makhluk tak ridho dengan perbuatan Khalik. Nah, maka dengan seperti itu, insya Allah kalau kita paham, maka sifat hasud, sifat ujub akan keluar dari dalam hati-hati kita. Baik, bab yang kelima. Nah, ini penting juga. Ya, bab yang kelima ini daripada adab penghafal Quran. Apa adabnya? Nah, ini perlu kita perhatikan. Ya, ini termasuk juga adabnya daripada para ulama. Di sini dikatakan qad taqaddama jumalan minhu fil babi alladhi qabla hadha. Kata beliau sudah diterangkan ya daripada sebagian adab-adabnya pada bab-bab yang sebelum ini, dan di antara wa min adabihi ayyakuna ala akmalil aqwali wal aqlami syama'il. Seorang penghafal Quran ya atau pelajar Quran atau seorang pelajar hendaklah dia berada di dalam keadaan yang sempurna ya,
menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik, kurang baik. Apa misalnya yang agak kurang baik? Sebenarnya sebagian ulama berpendapat bahwa bekerja sebagai tukang bekam itu agak kurang baik. Itu pendapat ulama. Maksudnya jenis pekerjaannya. Kenapa? Karena berhubungan dengan najis, darah kan. Ya. Nah, maka seorang menghafal Quran, ya, tidaklah dia mencari pekerjaan yang lain. Atau apa lagi? Pokoknya yang tak pantas lah bagi penghafal Quran. Penghafal Quran pekerjaannya jadi tentara misalnya, jadi polisi. Nah, sekarang kan lagi dibuka ya. Rugi, kau dirugi. Payah-payah menghafal Quran, terus jadi tentara, jadi polisi, rugi, menukar sesuatu yang berharga dengan sesuatu yang hina. Ya. Nabi melarang kita untuk jadi polisi dan jadi hakim. Ya. Sama satu lagi, kerja di bea cukai. Ini pekerjaan yang kurang baik. Pekerjaan kalau bisa menghindar. Kalaupun bekerja di situ, maka bekerjalah dengan aturan agama. Ya. Sebab kebanyakan yang bekerja di situ itu sudah tak tahu aturan. Ya, makanya perlu belajar itu supaya kita ini masih tahu rambu-rambu. Kalaupun kita melanggar, tak melenceng jauh, dibalik lagi kan begitu. Ini fungsinya daripada pengetahuan. Kemudian yang berikutnya, hendaklah dia memiliki jiwa yang mulia, syarifun nafas, murtafi'an 'alal jababirah wal jafa min ahli dunia. Hendaklah dia menjauh daripada penguasa-penguasa yang zalim, yang zalim, yang tidak adil. Dan hendaklah dia menjauh dari ahli dunia. Ahli dunia ini yang urusannya cuma dunia aja, ya. Hendaknya menjauh dia. Nah, maka lucu kalau ada orang mengakunya ulama, tapi nongkrongnya di tempat pejabat. Ya, harusnya dia menghindar. Maka banyak sekali celahan bagi orang yang katanya ulama tapi bergaulnya dengan para pejabat. Bukan tak boleh, ada batasan. Ada bang, kita tak usah menghina pejabat, tak usah. Kami tak pernah menghina pejabat. Kami hanya mengingatkan saja. Kita tak menghina pejabat. Kita tak boleh menghina siapapun dia. Selama dia orang beriman, orang Islam, tak boleh kita hina. Kalau kau tak mampu memuji dia, kau jangan hina dia. Kalau kau tak mampu menggembirakan dia, jangan kau bikin susah dia. Kan begitu. Nah, tapi jangan pula ya, memuji-muji berlebihan kepada pejabat. Ya. Sudah biasa-biasa aja. Yang biasa-biasa saja. Kalau ada kebaikan yang dia lakukan, kalau iya itu dari hartanya. Kadang-kadang kan bukan harta dia juga, yang dia sumbangkan duit rakyat juga. Tapi dia kepengen nama. Orang model begini tak perlu kita puji. Memang bukan uang dia. Emang sudah kewajiban dia untuk menyalurkan itu kepada rakyat. Terus untuk apa dipuji-puji? Benar nggak kira-kira? Kalau duit dia, ya semenjak dia jadi pejabat, tokonya terjual, tanahnya tergadai. Untuk apa? Kepentingan masyarakat. Nah, Pak Jempol. Ya. Tapi kan yang ada tak begitu. Yang ada harta dia bertambah. Kalaupun sesuatu yang diberikan oleh dia itu berasal dari rakyat juga, siapa yang mau dipuji? Apa plusnya mereka? Tidak ada. Maka para menghafal Quran jangan kau dekat-dekat mereka. Hina nanti kau. Jaga jarak saja, tak usah dimusuhin. Buat apa musuhan dengan mereka? Rugi kita. Ya, rugi
Jadi sudah jaga jarak. Dia mau ikut kebaikan bareng-bareng kita, ayo. Ya, dia tak mau ya sudah. Tak payah kita mau maksa dia. Yang penting kita sudah nasihati. Yang berikutnya, mutawadhi'an lis-salihin. Penghafal Quran tawadhu, rendah hati dengan orang-orang soleh. Wa ahlul khair, orang-orang yang baik. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wa ayyakuna mutakhasyian, dza sakinatin wa waqar. Hendaklah dia orangnya itu khusyuk, tenang dan berwibawa. Mantap kan gitu ya? Alhamdulillah. Faqad ja'a an Umar bin Khattab. Datang daripada keterangan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, ya ma'syaral qurra. Ya ma'syaral qurra, para penghafal Quran. Apa kata beliau? Irfa'u ru'usakum, angkat kepala kalian. Angkat kepala kalian. Maksudnya apa? Jangan kau merendahkan dirimu di hadapan orang-orang hina. Angkat kepala kalian. Ya. Faqad wada'a lakum at-tariq, telah nampak jalan bagi kalian. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. La takunu iyalan 'alan nas, jangan kau menjadi beban hidup bagi orang lain. Orang hamalatul Quran, menghafal Quran, enggak ada yang nganggur. Mana ada? Ya. Maka jangan hinakan diri untuk apa? Untuk mendekat, minta bantuan sana sini kepada para pejabat. Enggak usah. Ya. Walaupun itu juga ya, bukan satu aib yang memang aib sekali, enggak. Asal dilakukan dengan jalan yang benar. Wa an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala yanbaghi li hamilil Quran ay ya'rifa bilailihi idza an-nas naimun. Seorang penghafal Quran itu diketahui dengan waktu malamnya. Maksudnya apa? Di malam hari dia mulai ketika orang-orang tidur. Wa binahari idza an-nas mufattirun. Dan di siang hari dia berpuasa di saat orang makan. Dan ketika orang-orang bergembira, dia sedih. Di saat orang-orang tertawa terbahak-bahak, dia menangis. Di saat orang-orang banyak ngomong, dia diam. Nah, ini ahli Quran yang orang ini, ya. Maka dikatakan oleh Imam Ghazali, beruntunglah orang ini sudah diberikan semua ilmu. Bagi siapa? Bagi orang yang diberikan oleh Allah as-sumud, diam, waz-zuhud, dan zuhud. Kalau sudah diberikan diam, tak banyak ngomong, dan zuhud dari dunia, maka orang ini sudah diberikan semua ilmu. Kemudian dari Hasan al-Basri rahimallahu anhu qala, apa kata beliau? Bahwasanya orang-orang sebelum kalian kadang baru janji aja, perlu ditagih. Betapa hinanya kita nagih dia ini. Ya. Alhasil sudahlah. Maka menghafal Quran harus punya akhlak yang seperti itu. Ya. Wa anhu aidan, berkata juga dari Fudail bin Iyad, amilul Quran amilur rayatil Islam. Penghafal Quran itu adalah pembawa bendera agama. Maka tidak pantas bagi dia itu ayyalhu ma'a mayyalhu. Tak pantas mereka itu bersama orang-orang yang lupa, yang lalai, ya. Wala yalghaw ma'a man yalghaw ta'ziman bihaqqil Quran. Jangan bergaul dengan orang-orang tak jelas, ya. Menghafal Quran jangan bergaul dengan yang tak jelas, apalagi mengharapkan bagian. Ngumpul sama mereka, bersama mereka di sini ke sini, kami bersama pejabat anu.
masjid, bagus. Jadi pengajar di sekolah-sekolah, di mahad-mahad, di pesantren-pesantren, bagus. Bukan jadi tentara, pegang senjata. Ngapain? Menghafal Quran jadi tentara, tentara jadi ustaz. Hah? Yang harusnya ngurusin umat, ngangkat senjata, yang harusnya ngangkat senjata, ngurusin umat. Ada amburadul negara kita ini akhirnya umat amburadul. Ya. Kenapa? Idza usnidal amr li ghairi ahli fantazir sa'at. Kalau urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Ya. Ya, ya. Wa min ahammi ma yu'maru bihi ayyahdara kullal hadar. Dan di antara yang mesti diperhatikan benar-benar oleh siapa? Oleh penghafal Quran, hendaklah dia tidak menjadikan Al-Quran itu untuk jalan dia mencari makan. Jadi yang ngomong Imam Nawawi, jangan dijadikan Al-Quran itu untuk jalan mencari makan. Faqad jaa an Abdurrahman bin Shibli radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an wa la taqulu bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca Al-Qur'an dan jangan kau makan dengan Quran. Wa la tajifu anhu wa la taqulu fihi. Jangan kau lalaikan Quran dan jangan kau berlebih-lebihan dengan Al-Qur'an. Wa an Jabir radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Quran sebelum ayyatiya qaumun yuqimunahu iqamatal ghadahi yata'ajjalunahu wa la yata'ajjaluna. Kata Nabi, bacalah oleh kalian Quran, ajarkan Quran juga sebelum datang satu kaum yang mereka ini meluruskan anak panah, yang mereka itu menyegerakan pahala dan tidak menundanya. Maksudnya apa? Di sini diterangkan, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, diterangkan oleh Imam Nawawi bahwasanya maksud perkataan Nabi ini, ajarkanlah Quran, bacalah oleh kalian Quran sebelum datang orang yang dia ini menjual Al-Quran. Dia cari untung, kalau tak pas bayarannya tak mau bayar. Ya. Tapi apakah boleh nanti mengambil upah? Nanti kita akan sampai. Ya, kita selesaikan ini dulu. Dari Fudail bin Amr radhiyallahu anhu qala, dakhala rajulani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam masjidan. Masuk dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke masjid untuk salat. Selepas salat falamma sallama al-imam qama rajulun. Selepas salat, ya, selepas salam imam, maka laki-laki yang dua tadi ini salah satunya berdiri. Qama rajulun. Fatala ayat min ayatin Al-Quran. Dia baca ayat Quran. Kemudian apa? Thumma sa'ala. Minta-minta. Sambil baca ayat Quran. Ada enggak yang begini? Ada di pasar. Di mana? Di pasar. Di situ ada. Di pasar ada. Keliling bawa itu ya. Ada yang duduk baca Quran sambil tangannya begini. Kasihan enggak kira-kira? Apa kata Nabi? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul sayadiu qaumun, akan datang satu kaum yas'aluna bil Qur'an, mereka itu minta-minta dengan membawa Al-Qur'an. Faman sa'ala bil Qur'an, siapa orang yang minta-minta dengan Al-Qur'an, fala tu'tu, jangan dikasih. Jangan dikasih. Jangan. Termasuk juga jangan ngasih harta kita melainkan kepada orang-orang yang bertakwa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kau makan melainkan makanan orang yang bertakwa. Dan
maka memberikan sesuatu kepada saudara-saudara kita yang ada di lampu merah itu, yang tampilannya tatoan, anting-antingnya banyak sampai ke hidung, tidak ada pun ada anting-anting. Padahal anting-anting cuma di kuping, tapi sekarang sudah ke lidah, ke bibir, ke mata, yang model-model begini. Kasih apa enggak? Jangan kasih. Kalau kita mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Kira-kira orang yang bertakwa ini kan punya ciri-ciri kan? Kira-kira yang tampilannya begitu itu orang yang bertakwa apa enggak? Ya tentunya bisa dikatakan tidak, walaupun kita tak tahu ketakwaan orang, karena at-taqwa hauna kata Rasulullah, takwa itu di hati. Tapi tampilannya ini tampilan orang-orang yang dilaknat Allah, orang-orang yang dimurkai Allah. Ya, maka ya tentu ini bukan tampilan orang yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka semua, hingga mereka akhirnya dapat berubah menjadi orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dari masih wa amma akhadha al-ujra. Nah, ini ya, yang terakhir nih. Adapun yang tadi kita katakan, bagaimana kalau dia ngambil ujrah? Ujrah ini upah. Bagaimana kalau dia ngambil upah? Di dalam mengajarkan Al-Qur'annya ala ta'limil Qur'an, faqad ikhtalafa al-ulama fi. Ulama beda pendapat. Fahukiyal Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, berkata Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, mana'a akhadal ujrah alaihi an jama'ah minal ulama minhum az-Zuhri. Kata Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, banyak ulama yang melarang kita untuk ngambil upah dari mengajarkan Al-Quran, seperti Al-Imam Az-Zuhri wa Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah. Mereka ini ngomong tak boleh ngambil upah, ya, tak boleh ngambil upah. Wa an jamaah, dan dari sebagian lagi sekumpulan para ulama, annahu yajuzu illam yushtaratu. Sebagian lagi ulama mengatakan boleh, asal tak menjadi syarat. Ya, tak menjadi syarat. Pokoknya harus, ya, syarat kan menjadi syarat. Nah, kalau katakan ya sukarela, kalau dulu kita kan begitu ya, guru-guru ngaji kita dulu. Sekarang masih kan ya sukarela, terserahlah. Bawa minyak tanah, kadang-kadang minyak goreng, kadang bawa lilin ya, dulu ya. Zaman kita kecil-kecil, sekarang tak laku lagi, kan ada lagi guru ngaji mau terima dikasih lilin. Apa itu beras? Zaman dulu enggak. Dulu guru ngaji kita dulu punya usaha. Ya, guru-guru ngaji kita dulu punya usaha. Makanya kita sekarang ini jangan andalkan makan dari Quran, tapi harus ada usaha. Nah, bagi orang tua yang anaknya sekarang mondok, yang anaknya mungkin sekarang ada di pesantren-pesantren lagi menghafal Quran, ayo siapkan kira-kira anak ini nanti pulang dari sana mau ngapain sih? Pikirkan, ya, siapkan bila perlu fasilitasnya supaya dia bisa ngajar atau dia bisa berdagang sambil dia mengajar. Ini akan lebih, dia punya wibawa, dia punya apa namanya haibah. Itu akan terjaga, dia punya muruah akan terjaga, harga dirinya terjaga. Nah, kalau dulu kan udah ya, guru-guru kita tuh bawa minyak tanah itu pakai buat apa? Bukan buat upah. Kalau ngajinya malam, kan zaman dulu itu tak ada lampu listrik, gimana ada? Pakai lampu serongkeng, ada pompa itu kan? Nah, pompa itu bisa ngaji. Ya, zaman dulu. Sekarang kita terang benderang, tapi yang ngajar ngaji tidak ada lagi.
sekarang nih. Berkah dulu, berkah. Nikmat dulu, nikmat. Kita cerita zaman dulu aja lah. Sekarang ini sudah mulai berkurang, berkah berkurang. Emang iya? Ya. Emang iya. Allah turunkan keberkahan itu di dalam Al-Quran kan begitu. Allah turunkan keberkahan dari langit, dari bumi, ketika banyak orang yang takwa kepada Allah. Sekarang ini banyak yang juga tak bertakwa. Kemudian yang berikutnya, wa an jamaah yajuz illa yusra. Wa huwa qaulul Hasan al-Basri wa Syi'bi wa Ibn Sirrin. Ini adalah pendapat daripada Al-Imam Hasan al-Basri, Imam Syi'bi dan juga Imam Ibn Sirrin. Boleh asal tak disyaratkan. Wa dhahaba Atha wa Malik wa Syafi'i. Tapi Imam Atha, Imam Malik, Imam Syafi'i dan yang lainnya daripada para ulama ila jawaziha, kata mereka boleh ngambil upah, boleh. Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik boleh. Insyaallah wastajarahu ijarah sahihah, kalau mengambil upahnya itu dengan jalan yang sah. Ya, artinya apa? Kalau sudah dilakukan perjanjian sebelum mengajar. Ya, jadi sebelum inti ngajar, ya, maka ditentukan. Ya, upahnya sekian. Oh, boleh. Nah, kalau misalnya pesantren modelnya ikhlas-ikhlasan saja, itu untuk pesantren. Ya. Bagaimana? Bayaran seikhlasnya saja. Anak kita di situ makan 3 kali sehari. Gurunya ngajar di situ mau minta upah, mau dibayar. Ya. Nah, bayarannya seikhlasnya, ada kawan. Nah, yang sudah jelas-jelas saja. Sekarang yang paling murah mondok di pesantren itu bayarannya paling murah. Itu 700.000 sekarang. Itu udah paling murah. 800.000 sama laundry. Jadi anak itu tak payah lagi cuci pakaian, nggak ada laundry sekarang. Kalau dulu kan enggak, nyantri zaman dulu beda lagi, nyantri akhir zaman beda lagi. Ya, nyantri di akhir zaman ini orang tua mau masukkan anaknya ke pesantren, dia tanya fasilitasnya apa. Ya kan? Wah, ini ruangan kamar asramanya pakai AC, mantap. Dapurnya bagaimana dapurnya? Sampai dapur pun ditanya sama orang tua nih. Sebetulnya si anak ini mau dipondok kan apa mau ditinggalkan di hotel gitu kan? Bingung gitu. Ya, anak peci teliti bisa demikian rupa. Padahal kita ini memasukkan anak kita ke pondok ini supaya dia mandiri, supaya dia bisa merasakan hidup dalam kondisi yang pas-pasan, untuk melatih jiwanya, untuk dia ini supaya nanti keluar menjadi dai yang tangguh, bukan yang cemen, dikit-dikit nanya fasilitas nanti. Anak dijemput pakai apa? Anak kalau tak pakai Alphard tak mau anak. Oh, sahabatnya ya, sahabatnya. Kalau tak Garuda tak mau anak. Cemen itu model begini nih. Nah, maka tadi dilatihlah pesantren zaman dulu itu susah. Ya, orang tua kita dulu itu memang tawakalnya tinggi. Lah kita sekarang ini tawakal rendah. Ya, selalu melihat fasilitasnya seperti apa. Kalaupun mondokkan anak, nyari yang dekat-dekat supaya bisa dilihat. Nah, sebulan sekali. Ya Allah, cemen. Cemen. Iya, serius cemen. Jadi ini anak model begini ini dia tak bakal mandiri. Serius. Kita nih mondokkan anak ini mesti tega. Baru berhasil itu. Ya. Ya, tapi tadi tak semua orang seperti anak mungkin ya. Begitu ya. Tak semua orang seperti anak. Tapi orang dulu macam mana? Orang dulu, anak mau orang dulu aja lah. Anak ini sisa-sisa orang dulu masalahnya. Ya. Sisa-sisa orang dulu. Enak ngomong orang dulu. Nah, orang dulu begitu. Ya. Wah, anak masuk pesantren setahun sekali baru pulang. Ada aja bulan pakai minta. Tolong Ustaz di video streaming kan dulu anak-anak lagi ngapain di situ?
orang, putri 2 orang. Yang putri di Cirebon, yang putra di Palembang. Jauh-jauh semua. Anak masuk ke dari pondok, setengah tahun belum tentu ada ibunya. Nah, sekarang kan ada waktunya nanti telepon, kan begitu. Jadi ya jadilah telepon. Mana kabar, Khair? Sudah belajar yang rajin. Intinya itu ya. Ya. Tak usah ditanya kau makan apa di sana, gimana? Itu mak-mak yang model begitu biasanya ya. Kalau anak-anak cerita, dia pernah makan lihat pakai nasi putih, kasih roiko, kasih air, kerupuk putih itu, nasi putih, kasih roiko, emaknya nangis. Kesiannya. Kalau anak antar ke situ, bagus, belajar hidup susah. Kalau nanti dia pulang sama kita ajak makan enak, kan begitu. Ayo makan enak, makanlah. Tapi nanti balik pondok jangan cemeh. Begitu. Nah, itu baru bisa anak kita tuh mandiri. Apa-apa mau tahu, sudahlah tak sama-sama pesantren, sama inti aja tinggal kia inti itu lah. Marah tapi ya, biasa-biasa aja. Ini memang kenyataannya itu seperti itu sekarang. Baik. Kemudian jadi bingung sampai mana tadi. Yang berikutnya, waqad ja'a bil jawazi ala hadits as-sahihah, bahwa ada hadis yang sahih yang menjadi dalil, yakni hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan Nabi kan pernah menikahkan sahabat, mas kawinnya apa? Ngajarkan baca Quran. Berarti boleh dong, ya kan? Boleh jadi upah, ya kan? Jadi upah, ngajarkan. Upinang kau dengan ngajarin baca suratul Fatihah. Ya, mobil juga enak sekali nikah model begitu deh. Tak payah pakai modal. Sekarang nikah payah, makanya banyak bujangan. Nikah. Kenapa? Payah nikah di makanan kelinci ini, kenapa? Itu paling tidak antara-antaranya aja 25 juta. Duitnya 15 juta. Waduh. Ya, jadi orang tua jangan mempersulit anak-anak kita untuk menikah. Dah, yang penting anak nih yang datang nih orang baik-baik, turunan orang baik, soleh pula, lulusan pesantren, udah khair. Bismillah, rezeki Allah yang beri. Anak belum nikah, belum lagi kerja. Alhamdulillah. Sebagian kita punya pengalaman masing-masing ya. Pengalaman anak ini kalau diceritakan nanti jadi sinetron. Ya, udahlah. Hasil masing-masing kita punya pengalaman, terutama soal rezeki, maka ya tak usah terlalu khawatir. Nah, maka juga wahtaj min man'iha, dan yang mencegah mengatakan tak boleh terima upah dengan hadis apa? Dengan hadis Ubadah bin Samit annahu allama rajulan min ahli Saffah Al-Quran wa ahda lahu qausan. Jadi ada hadis dari Ubadah, beliau ini mengatakan ahli Suffah, min ahli Suffah. Beliau ini mengajarkan kepada ahli Suffah Al-Quran, kemudian diberilah apa namanya busur, kaisan, hadiah nih dikasih. Lantas faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengetahui ini, maka Nabi berkata kepada dia, kepada Ubadah, apa? In sarraka an tutawwaqa biha qaw'an min narin faqbalha. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kau mau dikalungi dengan kalung dari api neraka, kau terimalah pemberian dia. Padahal memang ngasih hadiah saja. Hadiah bukan upah. Ya, maka di sini ya nerima hadiah saja.
prinsipnya itu begini. Prinsipnya begini. Engkau ini memberi aku hadiah karena aku sudah mengajar kepada engkau. Seumpama aku tak mengajari engkau, apa kau mau beri aku hadiah? Kira-kira? Enggak kan? Berarti pemberian hadiah ini ada sebab karena mengajarkan Quran. Nah, di sini Nabi mencegah. Namun hadis ini kata para ulama ini hadis ya, ini ada dua wajah di dalam memandang hadis ini, ada dua pendapat. Yang pertama bahwasannya anna fi isnadihi maqalan, bahwa periwayat hadis ini di dalamnya itu ada orang yang diperdebatkan, sehingga hadis ini ya, masih dipertanyakan tentang kesahihannya atau diperdebatkan akan kesahihannya. Adapun yang kedua berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan hadis ini bahwa annahu kana tabarra'a bi ta'limihi falam yustahaq syai'an, bahwa dia ini di awal mengajarnya ikhlas, tadi takwa ya. Kemudian ada yang datang memberi sesuatu. Nah, dalam kondisi yang seperti ini tak boleh diterima. Tapi jika perjanjian itu sudah diadakan sebelum terjadinya proses belajar mengajar, maka yang seperti itu kata ulama diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada kajian berapa lama para salaf kita terdahulu menghatamkan Al-Quran. Insyaallah ini bagus sekali ya untuk kita nanti mengetahui bagaimana para salaf